ini, puji syukur kehadirat Allah atas simpan karunia-Nya kita dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Para umat fillah rahimahni wa rahimakumullah, barakah ini adalah konsep Islam yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita untuk menjadi apa yang kita cari dalam kehidupan dunia. Barakah itu dimaknai secara sederhana oleh para ulama sebagai ziyadatul khairi fi kulli hal. Bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maka barakah itu tidak terletak pada keadaannya, tetapi terlihat dari respon yang diberikan oleh seorang mukmin kepada keadaan tersebut. Jadi kalau kita kemudian mencoba memaknai barakah, kata para ulama asal katanya dari barika ya beriku tabrikan. Unta yang menderum itu oleh orang Arab disebut barika ya beriku. Tabrikan itu unta yang menderum di oasis, di wahah, di satu mata air yang banyak pohon rindangnya di tengah-tengah padang pasir. Itu oasis atau wahah itu menjadi tempat perhentian unta-unta kalau mereka melakukan perjalanan mengarungi padang pasir. Di situ mereka menderum, meminum air, menikmati makanan, mendapatkan naungan dari pepohonan, kena semilir angin yang nyaman, gitu ya. Yang dengan itu mereka menghimpun bekal lagi untuk meneruskan perjalanan mengarungi padang pasir. Nah, orang Arab kemudian menambahkan satu kata, satu huruf ke dalam kata ini, yaitu huruf alif, menjadi barokah, yubariku barokatan. Yang kemudian dimaknai barokah itu yang pertama al-luzum wa thubut. Yang kedua an-nama wa ziyadah. Yang ketiga as-sa'adah. Atau barokah itu dimaknai yang pertama sebagai al-luzum wa thubut. Ada nikmat yang tetap dan terus melekat. Tidak pernah meninggalkan pemilik nikmat tersebut. Nah, ini adalah dasar pondasi bagi keberkahan itu sendiri. Al-luzum was-subut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Maknanya adalah iman. Jadi barakah ini asasnya adalah iman. Kalau tidak ada iman, maka tidak akan ada barakah. Meskipun namanya pakai barokah, gitu. Misalnya Antonius Subarokah. Gitu. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, ya tidak bisa disebut sebagai berkah. Yang kedua, nama wa ziyadah. Setelah nikmat yang tetap dan terus melekat berupa keimanan, barokah itu adalah nama wa ziyadah. Bertambah, berkembang, meluas, ya, mekar. Itu namanya nama wa ziyadah. Itu merupakan indikator kedua dari berkah. Setelah iman itu luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Yang kedua, nama wa ziyadah, nikmat yang terus bertambah, meluas, berkembang. Yang ketiga adalah as-sa'adah, nikmat yang kemudian memberikan rasa bahagia. Maka di sini bahagia itu makmum dari berkah. Hanya salah satu anasir, itu pun yang ketiga dari berkah. Maka
kalau kita mengejar barakah, maka bahagia itu menjadi makmum. Ikut kemanapun kita pergi. Tapi kalau bahagia yang dijadikan sebagai tujuannya, dikejar-kejar, tidak pernah dapat. Dijadikan tujuannya, tidak pernah dinikmati sepanjang perjalanan. Ini yang membedakan antara konsep umum, biasanya mengejar kebahagiaan, ya, pursuing the happiness. Tapi kita semuanya itu thalabul barakah, mencari keberkahan. Dan dengan keberkahan ini, bahagia jadi makmum. Ya, ada cerita ya tentang doa yang tadi diungkapkan, bahwa ketika satu saat Sayyidina Uqail bin Abi Thalib menikah, maka orang-orang pun datang untuk mendoakan, dan sebagian dari mereka berdoa birrofa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Kemudian Uqail bin Abi Thalib mengatakan jangan doakan dengan kalimat itu, tetapi doakanlah dengan doa berkah, yaitu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa? Karena birrofa'i wal banin itu bukan doa yang jelek, tetapi doa baik yang tidak bisa mencakup semua kebaikan. Bahagia dan banyak anak. Bahagia itu sendiri dalam kehidupan di dunia sangat nisbi, sangat relatif. Maka kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang nisbi saja dalam kehidupan ini. Sayang sekali karena yang nisbi itu pasti akan terjadi. Orang menikah itu meskipun tidak didoakan bahagia, ya tetap akan ada kebahagiaannya. Orang menikah, meskipun tidak didoakan akan bersedih, ya tetap nanti akan ada kesedihannya. Artinya itu alami. Itu sesuatu yang nisbi, relatif. Ada saja yang akan dirasakan gitu ya. Karena apalagi bahagia itu tingkat nisbinya sangat kuat. Sering saya menggambarkan dengan orang yang mendaki gunung. Kalau orang mendaki gunung dari bawah menempuh perjalanan ya, dari pos ke pos 1, pos 2, pos 3 misalnya gitu ya. Kemudian melewati tanjakan yang terjal, turunan yang curam ya, tebing. Ya. Kemudian ada tempat di mana dia kepleset, terperosok, jatuh, tangannya tergores ya, kena duri. Kemudian kesulitan memasak, angin dingin berhembus, kadang-kadang ada badai, ya. Kemudian dia kehabisan bekal dan lain sebagainya. Terpeleset, terperosok, jatuh. Semua pengalaman yang tidak mengenakan itu, begitu dia sampai di puncak, akan menambah kebahagiaannya. Di semua kesulitan yang dia hadapi, semua rintangan yang dia alami, semua luka yang terjadi, itu begitu dia berhasil meraih puncak, mencapai puncak, maka akan menjadi penguat bagi kebahagiaan. Sangat berbeda dengan orang yang untuk sampai ke puncak sebuah gunung, diangkut dengan helikopter, kemudian dijatuhkan di situ, diletakkan di situ. Kepuasannya berbeda. Kebahagiaannya berbeda antara yang langsung ke puncak tanpa susah payah dengan yang merasakan susah payahnya. Kepuasannya berbeda. Inilah yang disebut sebagai kenisbian atau betapa relatifnya kebahagiaan. Kita justru akan merasakan kebahagiaan yang sangat kuat kalau kemudian kebahagiaan itu didahului atau diselingi kesedihan, kehilangan, kesusahan, ya, duka cita, musibah, timpaan, itu yang menggenapkan kebahagiaan. Maka kita tidak mendoakan kebahagiaan, kata Uqail bin Abi Thalib, tetapi mendoakan berkah. Birrafai wal banin, banyak anak, apakah akan menjadi kebaikan? Jangankan kita, ada orang yang jauh lebih baik daripada kita, namanya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nasabnya nasab yang sangat mulia, dia seorang nabi,
bapaknya seorang nabi, kakeknya juga seorang nabi. Tetapi bahkan seorang nabi yang luar biasa ini, Yakub alaihissalam, yang memiliki banyak anak, 12 anak, yang nakal 10, yang soleh, Yusuf alaihissalam, hilang terpisah dengannya selama bertahun-tahun. Nah, jadi banyak anak itu juga ukuran yang sangat nisbi bagi kebaikan. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita mendoakan berkah, karena berkah ini kata yang mencakup semua kebaikan. Karena berkah ini kata yang meliputi semua kebaikan. Jadi tadi kita sudah membahas anasirnya. Yang pertama, al-luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Berkah akan muncul dengan adanya keimanan pada diri seseorang, karena berkah tidak terletak pada keadaannya, tetapi pada responnya terhadap keadaan tersebut. Inilah yang disabdakan Rasulullah SAW dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya itu adalah kebaikan. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Ibu-ibu, ummahat fillah rahimakumullah, jadi dari hadis yang disampaikan Nabi SAW tadi, ajaban amril mu'min kana kullu amrihi khair walam yakunu dzalika illa lil mu'min. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali kepada orang beriman, kata Nabi SAW, menunjukkan iman yang luzum, yang subut, iman yang tetap dan terus melekat adalah prasyarat dari berkah. Kalau seorang beriman, maka ketika mendapatkan nikmat, dia sikapi juga dengan keimanan. Ekspresi keimanan pada saat mendapat nikmat itu disebut syukur. Kalau syukur, itu baik. Baiknya pada la in syakartum la azidannakum. Pasti akan kami berikan tambahan nikmat itu. Wa ta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan. La in syakartum, apabila kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh benar-benar azab sangat pedih. Nah, kalau bersyukur baik, syukur itu ditambah nikmatnya. Setiap hal yang disyukuri, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Misalnya, kita bisa belajar dari para penggemar kopi, ya, umat fillah rahimakumullah, penggemar kopi sejati, ya, kopi yang digiling bukan yang digunting gitu. Itu kalau mereka minum kopi, mereka merasa perlu untuk tafakkur, untuk mengilmui, untuk mengetahui ini kopinya, spesiesnya apa, varietasnya apa, tumbuh di dataran tinggi mana, berapa meter di atas permukaan laut, berapa umur pohonnya, ya, pada waktu apa dipanennya, ya, di sekitarnya ada perkebunan apa yang akan memberikan pengaruh kepada aroma dan rasa, ya. Kemudian ketika sudah dipanen, apakah diproses dengan full wash ataukah semi wash ataukah natural proses, gitu. Kemudian curah hujan di daerah tersebut berapa, ya. Kemudian sampai dikeringkan, lalu disangrai, profil sangrainya seperti apa, apakah light to medium, apakah medium to dark, gitu ya. Apakah French rose mazhabnya di ala Prancis ataukah Italian rose ala Italia mazhabnya. Apakah kemudian digrinding, digiling menuju ke arah mana rencana untuk penyajiannya, pakai metode apa, apakah espresso base ataukah kemudian dengan single origin, di drip, di Vietnam drip, di apa namanya,
V60 misalnya gitu ya. Apakah kemudian dijadikan sebagai sajian espresso base, tadi ada americano, apakah macchiato, apakah latte, apakah doppio, itu ya. Semuanya bisa dipilih. Sampai kemudian bagaimana kemudian cara mengecapnya, ya, diminum, jangan ada gula di antara kita. Lalu ketika disesap ya seperti ini, saya juga menikmati seduhan teman tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari aromanya terlebih dahulu, kemudian disesap ke lidah, dibiarkan untuk seluruh bagian lidah merasakan, menemukan rasa bukan cuma pahit, tetapi juga ada manis, ada asam, ya. Kemudian di situ dia menemukan sensasi-sensasi rasa dan aroma tertentu, ya. Apakah fruity, ada unsur rasa buahnya. Apakah kemudian ada unsur seperti karamelnya. Apakah seperti ada nati, ada kesan kacang di situ. Apakah seperti kemudian ada aftertaste ya, seperti apa yang dirasakan di aftertaste-nya. Semuanya jadi satu apresiasi yang luar biasa. Karena apa? Karena mensyukuri. Karena mensyukuri, ini ya mendapatkan tambahan nikmat. Jangankan kopi, air juga begitu. Sekedar air, kalau ditafakuri, bagaimana untuk memberikan minum kepada kita yang kehausan, Allah itu memerintahkan matahari bersinar di atas lautan, lautannya memanas, air pun menguap, uapnya pun menggumpal di atmosfer, terkondensasi menjadi awan, awannya tertiup angin ke daerah pegunungan, di daerah pegunungan berbeda tekanan dan suhu, turun sebagai hujan, hujan turun dari rintik-rintik ya, mengenai berbagai makhluk, ya, membasahi bumi. Ya, cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua, dari ranting itu netes-netes ke bawah, ke tanah, ke pori-pori tanah, menyusup ke dalam, sampai ke celah-celah bebatuan, mengalir di antara lapisan-lapisan bebatuan itu, memancar sebagai mata air. Begitu sudah mancar jadi mata air, ada orang yang masukkan ke dalam botol. Begitu botol itu didistribusikan, entah sudah melalui berapa orang, jadi jalan rezeki bagi berapa pihak, gitu ya. Akhirnya sampai kepada kita, kita haus, kita buka, kita minum. Kemudian karena tafakur yang luar biasa ini, Masya Allah, kita kemudian mengatakan, kayak ada manis-manis ya, gitu ya. Jadi luar biasa. Orang yang bersyukur ditambah nikmat. Itulah kebaikan berkah. Jadi respon yang kita berikan terhadap nikmat berupa syukur, itu respon iman. Dan disitulah al-luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan terus melekat, keimanan pada diri kita. Dan apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Ini keberkahan lagi. Kalau dia mendapat musibah, dia sabar. Dia bisa merespon dengan tepat apapun yang diberikan Allah. Diberikan nikmat, cepat bersyukur. Diberikan musibah, cepat bersabar. Cepat bisa menunjukkan kesabaran. Karena as-sabru 'inda sidmatil ula. Yang disebut sabar itu ketika hantaman pertama mengenai. Ya, kalau sudah beberapa hari mengumpat-ngumpat, marah-marah, tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari keempat, iya ya saya sabar ya. Nah, itu bukan sabar, itu tapi sadar. Karena kata Nabi SAW, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu di dalam hantaman pertama yang mengenai kita. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, imannya menuntunnya untuk bersabar. Respon keimanannya adalah pada kesabaran. Ini yang kemudian akan menjadi tanda berkah. Bertambah kebaikan. Kenapa? Karena orang sabar itu, ternyata kalau kita periksa dalam Al-Quran, ayat tentang musibah.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Apabila Allah sudah bersumpah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, huruf wawu diikuti wazan la yaf'alanna, itu artinya pasti. Pasti Allah akan menimpakan bala, bencana kepadamu dengan sesuatu, ya maknanya tidak banyak, hanya sebatas kemampuan seseorang. Minal khauf berupa rasa takut, wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal berkurangnya harta, wal anfus berkurangnya jiwa-jiwa orang yang kita cintai. Was samarat dan buah-buahan. Tapi ternyata semua yang diungkapkan oleh Allah ini ujungnya adalah wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya bahkan ketika Allah mengabarkan tentang musibah, ujungnya adalah diberikannya kabar gembira kepada orang-orang yang ridha dan sabar atas musibah itu. Dan apabila dia mendapat musibah, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Di manakah kebaikan sabar? Sabar itu mengundang cinta. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, I love you, kita senang. Nah, bagaimana orang sabar tidak bahagia? Kalau Allah mengatakan, Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu membuat Allah senantiasa bersama kita. Karena dia mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Kita saja orang-orang yang kalau ada yang mengatakan, aku akan selalu bersama, aku akan selalu di samping, akan selalu setia padamu. Kita sudah senang luar biasa. Inilah Allah mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Ya. Ketiga, orang sabar itu bahagia karena wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hanya saja orang-orang sabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Tidak banyak amal-amal yang dijanjikan Allah pahala tanpa batas. Di antara pokok dari semua ilmu itu adalah sabar. Ya. Sabar itu sama dengan puasa, sama dengan memaafkan dan mengislah, mendamaikan. Pahalanya di sisi Allah. Bighairi hisab, tanpa batas. Yang keempat, orang sabar khusus mendapatkan panggilan di sisi Allah, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian, karena kalian telah bersabar. Yang berikutnya, Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmahu ulaika humul muhtadun. Orang sabar ini mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari sisi Allah. Dan rahmat, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sabar itu baik, syukur itu baik. Nikmat itu kejadian, keadaan. Respon syukur baru dia jadi baik. Ini nikmat bisa jadi buruk? Bisa. Kelalaian? Buruk. Menikmati nikmat sampai lupa kepada si pemberi nikmat, Allah. Bahaya. Musibah. Ini ya keadaan. Responnya sabar. Kalau musibah, direspon dengan kesabaran, baik. Tapi kalau musibah, direspon dengan selain kesabaran, ketidakredaan, kemurkaan, kemarahan, maka juga menjadi keburukan. Kebencian, kedengkian, dan seterusnya.
Jadi sabar dan syukur itu ekspresi iman yang melambangkan berkah dalam al-luzum wa thubut, pembahasan tentang sesuatu yang tetap dan terus melekat. Yang kedua, ma'afillah rahimakumullah, bahwa yang namanya berkah itu an-nama wa ziyadah. Bertambah, berkembang, meluas. Disebut nikmat yang berkah kalau demikian. Orang yang berkah kalau demikian. Orang yang berkah itu meluas, bertambah, berkembang. Bukan badannya setelah menikah ya, tetapi orang yang berkah itu ya ilmunya bertambah, amalnya bertambah, manfaat maslahat yang bisa dihadirkannya bertambah. Orang yang beriman itu menghasilkan manfaat bagi orang lain, berkahnya tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisik. Ada orang yang menatap wajahnya membuat kita tentram. Ada orang yang menatap matanya membuat kita malu kepada Allah. Ada orang yang kalau dia bicara, kita dapat ilmu banyak. Ada orang yang kalau dia diam, kita jadi merenung bermuhasabah. Ada orang yang kalau dia marah, kita menjadi banyak bermuhasabah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini duduknya, berbaringnya, berjalannya, ya, karena Allah menjadikan seluruh dirinya adalah kebaikan. Dia berjalan, kita jadi pengen berlari. Dia melakukan amal saleh yang kecil, kita jadi ingin melakukan yang lebih besar. Dia adalah inspirasi yang tiada henti. Bertambah, meluas, berkembang. Tapi ada juga benda-benda yang berkah. Kalau sebuah mobil berkah, maka dia mendatangkan banyak manfaat maslahat. Dia bisa mengangkut orang yang mungkin sedang sakit untuk diantar. Mobil itu bisa dipakai untuk nebeng bersama-sama ke kantor yang satu rute banyak orang. Mobil itu bisa dipakai mengantar tetangga melamar calon istrinya. Ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang menjadi makmum bagi ketaatan. Kalau sekedar bahagia, ya ada orang yang bermaksiat untuk bahagia. Tetapi dia akan berada dalam penyesalan yang gelap dan pahit panjang sekali di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau orientasi kita barakah, maka barakah itu membahagiakan. Membahagiakan bukan cuma dengan benda-benda atau karunia-karunia, tetapi membahagiakan karena ketaatan kita kepada Allah. Misalkan kita taat kepada Allah, taat itu bikin bahagia. Salatnya bikin bahagia. Ke masjidnya bikin bahagia. Majelis taklim bikin bahagia juga. Jadi kita bahagia. Bisa salat, bisa berjamaah, bisa qiyamul lail, bisa bersedekah. Ini kebahagiaan bagi kita semua. Nah, inilah yang perlu kita pahami seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu belum bisa mencapai kehambaan sejati sebelum kamu merasa bahwa zat yang memberi itu jauh lebih mulia daripada pemberiannya. Bahwa doa-doa itu jauh lebih berharga daripada sekedar pengabulannya. Yang berdoa itu berbincang mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu berakrab-akrab dengan Allah. Sementara pengabulan hanya hadiah yang diberikan oleh Allah. Maka
Di sini sa'adah adalah unsur dari barokah. Banyak rumah tangga bahagia tapi karena tidak ditopang oleh barokah, maka kebahagiaan itu begitu cepat berlalu. Ada yang menikmati betul-betul segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kebahagiaan. Jadi kalau kita renungkan para umat filah rahimani wa rahimakumullah, bahwa bahagia yang sejati itu bukan berasal dari yang sifatnya sementara, tetapi dari yang abadi, itulah Allah. Kita harus melatih kebahagiaan kita disebabkan oleh amal saleh, disiapkan oleh doa-doa. Kita menghindari kebahagiaan yang hanya sekedar berupa hal-hal yang bersifat fana. Kita juga harus melatih sedih kita itu karena maksiat. Sedih kita itu karena peluang kehilangan amal soleh. Seterusnya. Dan kita mengalihkan kebahagiaan kita menjadi kebersamaan dengan Allah. Kebahagiaan kita dengan berbincang mesra dengan Allah. Beribadah kepada Allah. Salat mengagungkan Allah. Dan seterusnya. Ini tentang ta'riful barakah. Lingkup cakupan dari barakah itu sedemikian. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kemudian pernikahan yang berkah? Tadi seperti yang sudah disinggung di dalam doa, barakallahu wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillah. Tentu yang disebut sebagai barakah dalam kehidupan pernikahan sesuai doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah di akad nikah itu. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua, yakni berkah di dalam segala kebaikan yang datang dari Allah. Berkah di dalam nikmat, berkah dalam anugerah, berkah dalam karunia, berkah di dalam hal yang bertambah, meluas, berkah di dalam kelimpahan, kecukupan, berkah di dalam kekayaan, ya, semua yang sebut tadi kita harapkan ada berkahnya. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, yaitu berkah dalam hal-hal yang menyedihkan, menyusahkan, sempit, menyedihkan, membuat berduka, kehilangan, dan lain sebagainya. Ini juga harus diketahui. Berkah bisa diraih dalam perkara-perkara yang berat. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Berkah terhimpun dalam ketaatan di dunia dan surga serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa jama'a bainakuma fi khair, karena al khair fid dunya yani at-ta'ah wal khair fil akhirah ar-ridha wal jannah. Kita ingin dihimpun bersama-sama dalam ketaatan senantiasa dan kelak menghadap Allah memanen semua kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkah dalam kehidupan pernikahan kalau demikian juga ditandai oleh sabar dan syukurnya kita menghadapi segala keadaan. Ridhonya kita kepada pemberian Allah. Ridhonya kita kepada bagian Allah. Ridhonya kita kepada
ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan karena Allah. Ikhlas karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim memberikan salah satu rumus tentang makmum bagi keberkahan pernikahan itu. Antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri, min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian sendiri, azwaja. Dijadikan oleh Allah pasangan, dijadikan oleh Allah sebagai suami istri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa merasakan sakinah, ketentraman kepadanya. Litaskunu ilaiha, supaya bisa merasakan sakinah. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, sakinah itu hadir dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Maka litaskunu ilaiha juga hanya tegak dengan dalam keadaan mengingat Allah. Litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa merasakan sakinah. Sakinah itu litastaifu biha, yang pertama bisa menjaga kesucian diri kita dengan kehadiran pasangan kita. Adanya suami membuat istri tercegah dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Adanya istri mencegah suami dari hal yang keji dan nista. Adanya suami bagi istri membuat istri terjaga dari hal-hal yang dimurkai Allah. Ini seperti kalimat tauhid, ya, sakinah itu pertama-tama adalah soal la ilaha illallah. Kalau dalam la ilaha illallah kita menafikan segala sesuatu selain Allah, mengisbat, menetapkan Allah sebagai sesembahan. Ini juga berlaku dalam urusan rumah tangga. Kita menafikan segala sesuatu selain yang halal, mengisbatkannya hanya kepada istri yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita. Jadi litasta'if biha, maknanya yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kesucian ini. Tastaifu biha, dari segala yang buruk di dalam kehidupan. Maka disebut sakinah pertama-tama bukan karena tidak pernah ada cekcok, tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada masalah satu sama lain. Tetapi disebut sakinah pertama-tama kalau bisa terjaga dan saling menjaga. Ada ya pasangan menjaga kita dari hal-hal yang sebagai sumber kejatuhan kita ke tempat yang haram, sumber kehinaan, sebuah hati baru akan tentram kalau dia tentram dengan yang halal, tentram dengan yang dibolehkan oleh Allah, tentram dengan kesetiaan. Ini ya. Yang berikutnya, taskunu ilaiha punya makna walita'tafu ma'aha. Membangun atifah, bangun ikatan lahir batin. Rasulullah SAW pernah menunjukkan yang paling lahir, contoh, sampai yang paling batin. Paling lahir
bagaimana Nabi SAW digambarkan pas hari keluar dari rumah, salah satu istri beliau masuk ke masjid dalam keadaan masih mandi jinabah. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan penggoda bagi kalian, maka kalian pun merasa tertarik dengan wanita itu, segera lakukan langkah pencegahan, yaitu kembalilah kepada istri kalian, di rumah kalian. Apabila kalian tidak mendapati, maka jadi ya, mendapatkan pada istrinya apa yang dia inginkan pada wanita tersebut. Sungguhnya pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita tersebut, hanya saja lebih suci, hanya saja lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah menunjukkan ikatan ini, atifah ini, dari yang paling lahiriah sampai yang paling batiniah. Mengungkapkan cinta, mengekspresikan cinta, ya, menyampaikan cinta kepada orang-orang yang dicintai. Sering saya bertanya, antar pasangan suami istri, kapan terakhir kali mengungkapkan cinta? Padahal, mengungkapkan cinta ini perkara yang penting, tapi sering disepelekan. Yang mengatakan sudah lama. Ada yang mengatakan cinta itu kan yang penting buktinya, bukan kata-katanya. Ya, tetapi kata-kata juga penting. Itulah mengapa Allah zat yang maha tahu segala isi hati, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ada orang-orang beriman padanya yang mencintainya, maka dia pun meminta orang-orang yang mencintainya untuk mengungkapkan cintanya kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antaranya adalah mengungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Karena menurut para ulama, Alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim ungkapan harapan, Malik Yaumiddin ungkapan takut. Maka cinta, harap, takut menjadi satu situ. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui isi hati masih memerintahkan kita di dalam salat mengungkapkan cinta itu sehari semalam 17 kali, karena suratul Fatihah demikianlah di setiap salat kita, rakaat salat kita. Maka karena itulah kalau kepada Allah yang Maha tahu isi hati saja cinta itu diungkapkan sehari semalam 17 kali, tentu kepada orang yang kita cintai, istri kita, anak-anak kita, kita perlu lebih memperbanyak lagi ungkapan-ungkapan cinta tersebut. Tertumbuh generasi berikutnya di sini yang memahami betul bahwa mengungkapkan cinta ini sesuatu yang penting. Atifah. Yang ketiga, walitamilu ilaiha. Seorang yang sakinah itu muyul, kecenderungan hatinya itu sudah bukan lagi aku dan kamu, tetapi kita. Dia memikirkan dan merasakan bukan dengan aku dan keakuan lagi, tetapi kita. Muyul itu bisa ditumbuhkan dengan ya, memikirkan. Kalau ibu-ibu biasanya terlatih lihat makanan, kalau dulu sebelum menikah, ya lihat makanan itu yang pertama terpikir, wah enak ya, bisa dibeli enggak ya? Nikmatin di situ aja kali ya. Makan yang jauh dijabanin, datengin karena ada kuliner. Tapi sekarang ketika menikah, jangankan demikian, maka melihat makanan saja yang teringat pertama adalah yang di rumah makan apa ya. Kalau ibu-ibu sangat terasa kuat sehingga snack arisan, snack
pertemuan RT, snack pengajian, gitu. Dibawa pulang biasanya karena dia kepikir yang di rumah. Muyul. Pada level tertentu, muyul ini bisa membuat orang bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara. Ada suami pergi sholat Jumat, handphonenya ditinggal, direcharge, diisi ulang HP, istrinya meng-SMS minta dibelikan bakso. Suaminya pulang dari masjid, belum membaca SMS, dia pikir, wah enak ini makan bakso berdua. Untuk nostalgia sama istri, belikan bakso. Pulang ke rumah, ini dianggap suaminya mau kasih surprise, ternyata istrinya tahu mau dibelikan. Ya, jadi sama-sama satu keadaan yang luar biasa. Bisa litamilu ilaiha. Yang terakhir adalah litat ma'inu biha. Supaya kita kemudian bisa betul-betul merasakan itminan karena dia ketika bersama tentram, ketika berpisah tentram. Ini sakinah yang kita harapkan menjadi makmum bagi berkah dalam kehidupan rumah tangga kita. Berkah dengan sakinah, ketentraman. Karena di ketentraman itulah kita akan membutuhkan jiwa-jiwa kokoh nanti dididik, dibesarkan menjadi para pemberat bumi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu dan Bapak Allah, makmum lain bagi barokah adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah menganugerahkan mawaddah, cinta yang berkobar, cinta yang semangat, cinta yang penuh warna. Maka dalam mawaddah ya, diperlukan ilmu, diperlukan keterampilan, diperlukan satu kesatuan ya, antara suami dan istri untuk senantiasa mensupport pasangannya dengan cinta yang berkobar, dengan menyala-nyala. Nah, yang mawaddah ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan, perlu menjadi orang yang menyadari bahwa banyak masalah rumah tangga itu bukan karena kekurangan cinta. Tetapi kekurangan ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Nah, dalam pembicaraan tentang berkah ini, mawaddah menjadi makmumnya. Makmum itu adalah ilmu tentang memahami perbedaan laki-laki dan perempuan. Ilmu tentang memahami cara berpikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Cara berbicara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Cara menghadapi masalah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Cara-cara untuk mengharmoniskan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini menjadi cinta yang saling menguatkan, saling bergelora, memberikan nyala semangat ke dalam diri kita. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, memang laki-laki dan perempuan banyak perbedaannya. Di antara perbedaan itu, misalnya antara laki-laki dan perempuan, cara berpikirnya berbeda. Laki-laki seperti obat nyamuk berputar ke dalam, nah, perempuan seperti obat nyamuk berputar ke luar. Laki-laki kalau sedang rapat, maka kalimat andalannya adalah, ayo kita fokus dulu, jangan lebar kemana-mana, kita fokus dulu membahas masalah yang ini, jangan melebar, jangan diperbesar, fokus, dan kita sederhanakan sehingga nanti bisa kita segera eksekusi, temukan solusinya. Bagi laki-laki ini efektif dan efisien. Tapi bagi perempuan, ya, jangan gitu mas, dengerin dulu ceritaku. Ini semuanya kota-kota yang
di masalah yang semua ada hubungannya. Ini semuanya adalah ada keterkaitannya. Dengerin dulu ceritaku, kemudian ceritanya juga sampai kemana-mana. Jadi, umat filah rahmani wa rahimakumullah, laki-laki berpikir, berputar ke dalam, mencari solusi, menyederhanakan masalah. Perempuan berpikir, berputar keluar, memperluas cara melihat masalah secara holistik, mengaitkannya dengan berbagai hal yang lain, ya, supaya didapati gambaran yang utuh. Kan sebenarnya untuk diharmoniskan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dikonflikkan terus, ya bisa jadi akan jadi konflik. Cara menghadapi masalah juga berbeda. Kalau perempuan menghadapi masalah, mereka berbincang, berbagi, menyaksikan. Ya, wanita kalau ada masalah, curhat, kadang-kadang sambil menangis, ya. Kemudian terasa lebih plong setelah selesai mengungkapkan semua perasaan. Sebaliknya laki-laki akan terus gelisah kalau belum ketemu solusi. Dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi supaya bisa secepat mungkin mendapatkan solusi dari masalah. Sangat berbeda dengan perempuan yang solusi itu adalah nomor sekian. Yang terpenting saling memahami dan saling mengerti, memandang dengan sudut pandang yang sama. Dalam berbicara juga berbeda. Laki-laki kalimatnya langsung dan lugas. Perempuan dengan kalimat tidak langsung, yang tidak mudah difahami oleh masing-masing pasangan. Jadi ini yang kadang-kadang menimbulkan konflik, padahal semua bermaksud baik. Seorang suami pulang, tasnya dilemparkan ke sofa, tubuhnya diempaskan, sepatunya dilepas dengan kaki langsung, tidak pakai tangan, kemudian merebahkan diri. Ya, istrinya tahu ini suaminya ada masalah, maka istrinya tanya, "Mas, ada masalah apa?" Suaminya berkata, "Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa." Istrinya tahu ini pasti ada masalah. Kayak begini kok, nggak mungkin enggak. Lalu dia mengejar. Karena aku kalau ada masalah juga cerita sama Mas, masa Mas nggak mau cerita sama aku? Suaminya bermaksud baik. Dia tahu istrinya sudah memikirkan banyak beban di rumah, banyak kegiatan dari kantor. Dengan niat baik untuk tidak membebani istrinya, dia berkata, "Sudahlah Dek, ini cuma urusan kantor kok. Biar aku aja yang pusing mikirin, kamu nggak usah." Maksud suami baik, tidak ingin menambah beban istrinya yang sudah banyak terbebani urusan-urusan rumah, urusan-urusan anak, dan sebagainya. Ketika jawaban itu didengar, maka istri berkata, "Oh, jadi Mas gak percaya sama aku?" Di dunia lelaki, tidak percaya, tidak bercerita, tidak bilang, itu supaya tidak masalah tidak melebar, supaya kemudian tidak membebani istri. Maksudnya baik. Di dunia istri tidak cerita, tidak berbincang, tidak menyampaikan, berarti tidak percaya. Ini bisa menjadi eskalasi konflik yang semakin meningkat kalau tidak difahami. Ya. Jadi mawaddah ini betul-betul perlu ilmu, termasuk dalam perkara yang paling pribadi dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana Allah menitipkan tabiat yang berbeda bagi suami dan istri. Laki-laki, ya, tabiatnya dalam seks misalnya adalah seperti gunung yang hendak meletus. Semakin segera meletus, semakin lega, semakin tuntas, semakin tunai. Perempuan dalam soal ini seperti mendaki gunung, menikmati proses, melihat pemandangan, kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara, gitu ya, luar biasa.
perbedaan itu. Makanya Rasulullah yang sangat memahami perbedaan itu, beliau menyampaikan kepada para laki-laki agar tidak to the point, kepada para laki-laki agar tidak tergesa-gesa. Harus ada Rasul, harus ada muqaddimah. Panjang untuk mempersiapkan istri sampai siap, dan kemudian juga tidak egois untuk meraih hanya kesenangannya sendiri, tapi memastikan istri juga mendapatkan hak-haknya. Ya. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam At-Tibbun Nabawi, yang dimaksud Nabi SAW agar syahwat yang diberikan Allah kepada wanita disebarkan ke seluruh bagian tubuhnya, ini dipenuhi oleh semuanya, oleh laki-laki. Sampai dia ada bagian yang hilang. Jadi setiap jengkal kulit, setiap ujung rambut, semuanya mendapatkan haknya. Itu yang harus dilakukan oleh suami. Sebaliknya, petunjuk Rasul untuk para istri, kalau suami menghendaki, maka segera sambut. Ya, meskipun sedang memanggang roti, dikatakan dalam hadis. Memanggang roti ini simbol kesibukan yang riskan, ya. Kalau ditinggalkan bisa kosong. Tapi itu pun Rasulullah mengatakan, meskipun suami dalam keadaan istri dalam keadaan memanggang roti, suami menghendaki, hendaklah dia segera penuhi. Ya, ini keseimbangan, ya. Suami dilarang to the point, tapi istri diberikan arahan untuk kemudian memenuhi panggilan suami di saat diajak yang sedemikian, karena ya tadi bedanya gunung meletus sama mendaki gunung di situ. Berbahaya bagi suami kalau tidak segera dipenuhi panggilannya. Sebaliknya berbahaya bagi istri kalau kemudian sang suami tidak memperhatikan hak-haknya sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulullah. Demikian pula dalam soal menikmati hobi dan lain sebagainya, antara perempuan dan laki-laki ada perbedaan-perbedaan dalam memberi hadiah, ya, dalam menikmati hubungan, ya, semua yang dilakukan dalam rangka menguatkan mawaddah tadi. Yang terakhir adalah rahmah. Kalau rahmah itu, ya definisinya seperti lagu kita waktu kecil, hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Jadi bagaimana kita mencoba di dalam berkah itu meraih keutamaan dalam memberikan yang terbaik untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya. Jadi memaafkan sebelum diminta, memahami sebelum dijelaskan. Ini semuanya adalah satu upaya kita untuk memberikan yang terbaik pada pasangan kita. Bagi seorang suami, pergi rapi, tetapi pulang dalam keadaan lebih rapi dan lebih wangi adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik katakan, tidak pernah Rasulullah masuk ke rumah, ya, meminta izin masuk kepada keluarganya, kecuali dia telah bersiwak, dia telah memakai wewangiannya. Ini perilaku Rasulullah SAW. Kalau pulang dari jihad fisabilillah, suami-suami diperintahkan mandi dulu, memangkas yang perlu dipangkas, merapikan yang perlu dirapikan, memakai wangian, memakai pakaian terbaik menghadap pada Nabi, dan pulang ke keluarganya masing-masing dalam keadaan terbaik. Sebagaimana pula para istri diharapkan menyambut suaminya dengan sambutan terbaik. Ya. Mereka memasak makanan kesukaan suaminya, mereka menyiapkan rumah, mereka mandi kemudian berhias untuk suaminya terbaik. Ya. Ini adalah sebuah keseimbangan yang sangat indah dengan rahmah. Hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya, benar itu betul-betul kebaikan yang kita bisa berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita. Jadi demikian saya kira yang dapat kita maknai sebagai pembuka perbincangan kita materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
bisa Ustaz ya. Jadi banyak sekali hal yang kita harus pahami, ternyata keberkahan itu bukan hanya kebaikan dalam kacamata manusia saja ya, yang enak-enak, yang nyaman, yang membahagiakan, tapi justru keberkahan itu manakala juga kita ketika mendapatkan musibah, kita bisa mendapatkan keberkahan itu bagaimana caranya. Subhanallah, itu bagian dari ujian buat kita semua juga ya. Jadi dalam semua sifat, bukan masalah keadaannya yang berkah itu, tapi bagaimana cara kita mensikapi keadaan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Tadi sudah dibahas ya, mulai dari kita menikmati proses masalah perkopian tadi. Tapi berhubung saya nggak suka kopi, Ustaz, saya tadi bikinnya coklat aja. Boleh coklat, Masya Allah. Terus sampai kemudian masalah pendakian gitu, bagaimana seorang perempuan itu menikmati proses seperti mendaki gunung, berbeda dengan laki-laki yang langsung saja gitu ya. Baik Ibu sekalian, insya Allah Bunda Soleha, Umar Soleha, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin ada dua hal yang akan ditayangkan terlebih dahulu oleh host kita kepada Mbak Nuni, sambil Ustadz bisa beristilah sebentar ya. Pada Mbak Nuni dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Santi, Mbak Santi. Ini sebentar saya beriklan dulu sejenak sambil mungkin Mbak Santi bersiap-siap untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin disambi aja ya Mbak Santi. Silahkan bacakan pertanyaannya sambil ibu-ibu yang berkenan untuk menginfakkan sebagian rizkinya kepada kajian ini bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mungkin bisa sambil dicatat, kemudian nanti bisa konfirmasinya melalui Mbak Santi ya. Baik, silakan Mbak Santi, mungkin Mbak Santi saja bisa yang membacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya, baik. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah bagaimana caranya mendapatkan keberkahan pernikahan nih. Jadi ketika salah satunya sudah mengalami trauma sebelumnya terhadap pasangan. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkan nggak tahu nih traumanya sebelum atau setelah menikah ya, tapi intinya adalah pada saat ini dia sudah mengalami trauma kepada pasangan. Nah, bagaimana bisa mendapatkan keberkahan pernikahan yang tadi sudah dijabarkan Ustadz. Silakan Ustadz, langsung dijawab saja. Baik, yang pertama memang trauma ini bisa berbagai macam sebab ataupun waktunya ya. Ada orang yang trauma karena mungkin melihat keadaan orang tuanya dahulu. Ada orang yang trauma karena kaget dengan kenyataan dari pasangan yang jauh dari ekspektasi yang dipasang sebelum menikah. Ternyata pasangannya beda sekali dengan ekspektasinya. Atau ada orang trauma karena pengelolaan hubungan ya. Yang ini yang biasanya paling berat karena trust itu, saling percaya antara suami istri itu seperti gelas kaca ya. Sekali dia pecah, kalaupun mau diperbaiki lagi, maka tetap tidak akan utuh, tetap akan terlihat retak-retaknya. Meskipun sudah dilem atau sudah dikasih selotip yang paling bagus, tetap akan terlihat retak-retaknya. Ya, trust itu memang luar biasa. Kalau misalnya salah satu pernah cheat ya, pernah mengkhianati meskipun hal yang kecil saja, itu akan menjadi trauma yang sangat berat bagi pasangan dan sulit dipulihkan. Rasa trust itu di antara suami istri. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bersandarnya kepada Allah. Jangan bersandar kepada pasangan. Sumber kebahagiaan kita itu Allah, bukan pasangan. Sumber dari kebaikan itu Allah, bukan pasangan. Demikian pula kita kelak kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, ya, mempertanggungjawabkan amal-amal kita, sehingga di dalam hal ini kita kalau bersandarnya kepada Allah, kita tidak akan terlalu bersedih oleh hal-hal yang menyedihkan dari pasangan kita. Demikian pula tidak terlalu euforia berlebihan, bergembira, bersuka cita tentang apa yang ada pada pasangan kita. Wajar. Jadi menyadari betul-betul bahwa sumber kebahagiaan kita itu Allah.
Menyadari betul-betul bahwa sumber kebaikan itu Allah, bukan pasangan kita. Ini yang pertama yang harus ditanamkan ke dalam diri kita. Yang kedua, upaya-upaya untuk meraih keberkahan itu adalah dengan ketaatan. Maka jadikanlah kehidupan rumah tangga sebagai wahana untuk saling menguatkan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadisnya, Allah mencintai, merahmati seorang lelaki yang bangun qiyamul lail. Lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya supaya bangun. Demikian pula Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail. Ya, bangunkan pula suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Hadis ini menjadi gambaran, ya, kalau kita ingin meraih keberkahan dalam rumah tangga, ya rumah tangga ini diisi dengan saling menguatkan ketaatan kepada Allah. Istri mengawal ibadah-ibadah fardu suaminya, mengingatkan sesekali, memberi hadiah sesekali, ya, mengapresiasi. Pulang dari masjid makin ganteng aja suami, gitu kan. Kalimat-kalimat seperti itu. Ini diperbolehkan. Ini bagian dari upaya kita untuk tadi saling menguatkan ketaatan kepada Allah. Ya, sekali kasih hadiah, peci yang bagus, masker yang bagus, ya, sajadah yang bagus untuk pergi ke masjid misalnya. Hal-hal seperti itu. Jadi intinya satu, sandarnya kepada Allah, sumber kebahagiaan itu Allah. Dua, bahwa hidup berumah tangga kita tujukan untuk meraih keridhaan Allah. Ya, bukan sekedar untuk menyenangkan diri kita dan menyenangkan pasangan, tetapi meraih keridhaan Allah dengan cara tadi, menguatkan ketaatan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mari mengatur, memanage hubungan kita. Setiap pribadi membutuhkan misalnya me time. Ada waktu untuk dirinya sendiri. Suami perlu punya waktu untuk dirinya sendiri, menikmati hobi yang positif, hobi yang baik. Bersepeda, silahkan, ya. Asal jangan lebih dari 100 km sehari, ya. Ya, kemudian apa? Selain bersepeda, mancing atau ngopi tadi, ya, ngopi bagian dari hobi barangkali, ya. Silakan diikuti hobinya dalam batas-batas tertentu. Karena saya selalu menyarankan istri memberi ruang kepada suami untuk menikmati hobi, karena setiap suami yang pulang dari hobinya, itu dia dalam perasaan yang sangat baik, good mood, untuk mencurahkan perasaan, mencurahkan cinta, mencurahkan perhatian kepada keluarga lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kalau dia bad mood, suruh dia menikmati hobi, nanti pulang dari hobinya, dia akan menjadi lebih baik kepada keluarganya. Itu sudah satu cycle dalam kehidupan seorang laki-laki. Demikian pula seorang istri punya me time. Apa sih me time-nya istri? Boleh kok pergi ke salon, boleh kok bikin perawatan buat dirinya, gitu ya. Anak-anak titipkan siapa kek, titipkan suami atau orang tua, ya. Dia menikmati dirinya di situ, waktunya sendiri. Hebat lagi kalau yang solihah itu me time-nya sekedar bisa menghatamkan 1 juz sehari, itu me time banget gitu ya. Masya Allah. Atau dalam ibadah-ibadah sunnah yang lain. Yang kedua ada couple time. Ada waktunya untuk berdua. Ya, ada anak-anak gitu ya. Dan ini tidak harus mahal. Ummahat rahimakumullah, nggak harus mahal. Ada yang mengira harus candlelight dinner di restoran berbintang ya dengan chef Michelin review gitu ya. Nggak harus begitu. Tetapi yang terpenting bisa berduaan. Sekedar nyetir mobil jejeran suami istri berdua kemana gitu. Nggak jelas tujuannya. Cuman bisa ngobrol, itu sudah couple time. Sekedar boncengan pakai motor berdua keliling kompleks, nggak jelas tujuannya, juga sudah couple time. Ya? Jadi menikmati waktu berdua, itu penting. Yang ketiga, ada family time, menikmati waktu bersama keluarga. Apalagi di masa pandemi ini nggak harus yang mahal, nggak harus liburan ke Singapura atau ke Bali, enggak. Cukup di rumah, bikin tenda di dalam rumah, gelar tikar,
makan snack-snack bersama, lampu dimatikan, setel suara dari laptop atau gadget, suara hutan, jangkrik, suara hujan turun, suara burung berkicau, misalnya gitu ya. Sudah suasana nikmati bersama-sama anak-anak kita juga sudah sangat senang. Family time. Kemudian ada social time, tentu ibu-ibu ya ada waktu untuk arisan, untuk aktif di grup WhatsApp, ya, untuk pengajian seperti ini. Ada social time untuk bapak-bapak juga demikian gitu ya, dia bisa ngomongin masalah hobi dan pekerjaan dengan teman-temannya dan sebagainya. Ini social time. Ini juga masing-masing perlu kita berikan waktunya untuk dihargai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Jadi ibu-ibu berikan waktu ya Bu ya untuk suami kita, me time-nya, hobinya apa. Gimana dong kalau suami kita nggak punya hobi, Ustaz? kasih cara Biasanya supaya dia ada. punya hobi. Biasanya ada, cuman kadang-kadang dilakukan atau tidak ya tergantung. Gitu ya. Cara kita nyari suami kita supaya punya hobi seperti apa, supaya dia punya hobi, kita juga bisa melaksanakan hobi kita, jadi sama-sama fresh. Betul. Karena sekarang katanya perceraian banyak di masa pandemi karena kita semuanya berduaan melulu Ustaz ya, di rumah terus tidak ada me time, jadi ini rumah tangga. Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya cukup banyak nih ya. Bagaimana keterampilan untuk menjaga mawadah di antara suami istri kala pandemi ini? Wah, tadi ya, di mana waktu kebersamaan menjadi lebih sempit dengan harus bersabar berdiam di rumah bersama anak-anak. Bersamaan menjadi lebih sempit, bukannya lebih banyak ya ketika pandemi. Harus bersabar di rumah bersama anak. Bagaimana Ustaz? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi ya, kita memang perlu memanage apa yang kemudian ada di waktu-waktu kondisi pandemi COVID-19 ini, memanage waktunya, memanage kegiatannya, memanage segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan bersama di rumah, bersama keluarga. Supaya tidak boring, supaya tidak stuck, supaya tidak terasa rutinitas saja, supaya tidak terasa kering. Ya, ini penting untuk kita lakukan berbagai macam hal ya, termasuk bagaimana kemudian bermain bersama anak-anak itu terasa bermakna ya. Jangan sampai hanya seharian di depan YouTube terus mulu anak-anak kita, tetapi ada kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah ya, main Lego bareng ya, main ular tangga mungkin gitu ya. Hal-hal yang bisa kita jadwalkan kalau perlu gitu ya. Kita bikin program dalam seminggu ini, sepekan ini apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga ya. Dengan diprogram itu insya Allah akan menjadi produktif, akan menjadi tidak banyak waktu mubazir dan tidak banyak kebosanan-kebosanan yang bertumpuk-tumpuk berikut. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana menjaga rasa kawam dan pede pada suami ini saat kan sekarang ekonomi pandemi itu kan banyak orang yang dirumahkan, banyak yang secara ekonomi suami sudah tidak berpenghasilan lagi, sementara istrinya masih bekerja. Bagaimana Ustaz? Rasa suami Baik. Menuntut tidak, tetapi kita bisa membesarkan hati dan menyemangati pasangan yang sedang dalam keadaan berat di masa pandemi ini, termasuk urusan pekerjaan ya. Ada yang dirumahkan ya. Kalau sekedar work from home nggak apa-apa. Tentu ya work from home ada konsekuensinya. Kadang-kadang merasa terganggu dengan anak-anak, merasa terganggu dengan macam-macam yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini kita perlu memberi semangat, membesarkan hatinya, apalagi yang kemudian kena PHK atau bisnisnya drop banget gitu ya. Yang teman-teman yang bekerja di misalnya bidang pariwisata ataupun jasa-jasa tertentu yang di masa pandemi ini menjadi sangat-sangat sedikit omsetnya, misalnya itu kita kuatkan, kita berikan penyemangat. Yang namanya hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah. Ya, yang namanya keadaan yang berat tidak akan selamanya, pasti nanti akan ada waktu yang berbalik, berubah lagi gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan kepada mereka alternatif kegiatan yang bisa dilakukan atau memberikan sharing ide-ide yang bisa untuk dilakukan oleh yang sedang terpuruk ini ya. Daripada nganggur ya nyoba-nyoba jualan online
ini barangnya, ini produknya, aku hubungin ke temen ya, gitu ya. Itu boleh, gitu ya. Atau daripada nganggur di rumah tuh, katanya mau nulis ya, udah nulis aja, bikin blog ya, atau bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube nanti bisa dimonetize kalau subscribernya sudah banyak. Yang penting ada kegiatan yang bisa dilakukan, lebih-lebih kalau bisa produktif secara keuangan tentu akan lebih bagus lagi. Kita bisa memberikan sumbang saran, ide-ide, gagasan ya yang bisa kita lakukan. Ya memang tidak bisa langsung, wah ini dari sini pendapatannya nggak bisa kayak gaji dari kantor kemarin, ya memang belum. Ya ini namanya kita sedang kondisi mantap. Mantap itu makan tabungan ya. Sabar sejenak. Bagaimana kemudian yang terpenting kita jangan kosong, jangan menganggur dalam makna hakiki ya. Menganggur dalam arti sedang kena PHK, tetapi tetap aktif. Bagaimana kemudian kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, itu intinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang ya untuk mengisi waktu dengan hal yang produktif, kita lakukan. Intinya itu. Baik. Berikutnya, Ustadz, apakah termasuk salah satu ciri pernikahan yang barokah itu sedikit goncangan dalam rumah tangga? Nah, kalau misalnya semuanya baik-baik saja sejak awal pernikahan, itu apakah itu barokah, Ustadz? Apa bedanya dengan istidraj gitu? Dikasih nikmat terus-terusan gitu ya? Apa bedanya dengan yang barokah dengan yang istidraj ketika keduanya sepertinya kok baik-baik saja gitu? Baik, ya sangat berbeda karena hakikatnya pada respon ya, bukan keadaan. Tadi kita sudah bahas bahwa ini hakikatnya itu pada respon, bukan keadaan. Ada orang yang diberi keadaan nikmat yang berlimpah ya, omsetnya tinggi, di kala pandemi bahkan naik, ya kondisi keuangannya sangat bagus, tabungannya banyak, ya tetapi ternyata itu tidak kemudian membawa dia kepada ketaatan. Jadi tetap justru banyak duit dipakai banyak dosa. Justru kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak menambah ketaatan. Sholat malah tambah bolong-bolong karena sibuknya bisnis dan sebagainya. Maka itu disebut sebagai istidraj. Kenapa? Karena bertambahnya nikmat tidak menambah ketaatan. Istidraj itu nikmatnya bertambah, ketaatannya menurun. Itu istidraj. Yang dimaksud berkah ya bisa dalam bentuk nikmatnya bertambah, taatnya bertambah. Atau bisa juga dalam bentuk nikmatnya berkurang, tapi taatnya tetap bertambah. Itu namanya berkah. Jadi berkah dan istidraj itu tidak terletak pada keadaannya, tapi respon terhadap keadaan tersebut. Ada orang yang diberi nikmat, tapi taatnya berkurang. Dosanya bertambah. Banyak maksiatnya, jauh dari Allah, maka disebut istidraj. Dia nggak sadar bahwa Allah ngasih terus kebaikan, itu membuat dia semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Tapi ada orang diberikan nikmat sama Allah, makin bersyukur, makin merasa dekat sama Allah, makin menambah ibadah, menambah ketaatan, nambah sedekah. Nah, itu berarti berkah. Gitu aja bedanya di situ. Ya. Dari respon yang kita berikan. Ya, hanya posisi suami dan keluarga itu adalah momen imam yang harusnya menjadi panutan bagi keluarga. Halo, mohon maaf belum begitu jelas. Halo, ya. Sekarang jelas, Ustaz? Ya, suara Mbak Santi tadi nggak kurang jelas, Mbak. Ya. Mau nanya, posisi suami dalam keluarga itu kan sebagai imam, Ustaz ya. Harusnya menjadi panutan bagi keluarganya. Nah, apabila kondisinya belum seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh istri? Apakah menunggu suami sampai memang dia menjadi imam yang baik, ataukah dan membiarkan diri kita tidak membenahi diri? Jadi apa yang harus kita lakukan, Ustaz, ketika suami belum perannya sebagai imam itu belum baiklah seperti itu? Baik. Yang pertama doa. Ya. Tidak boleh putus asa kepada Allah, terus berdoa, mohonkan kepada Allah memberikan bimbingan, taufik ya kepada pasangan kita supaya menjadi seperti yang kita harapkan. Supaya mampu menjadi imam di dalam keluarga. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kemudian dia menjadi seorang yang lebih baik ya, bisa berhijrah menuju pribadi yang lebih baik. Doa, doa dan doa terus gitu ya. Yang kedua, bantu suami untuk mencapai apa yang kita harapkan. Apa yang bisa kita bantu? Mengenalkan dia kepada komunitas yang baik,
Kalau satu saat bisa bikin pengajian di rumah teman-teman ummahat lain, diminta ngajak suaminya, yang suaminya orang-orang yang soleh gitu ya, supaya bisa semakin akrab dengan suami ketarik, diajak ikut pengajian, ikut taklim, gitu ya. Hadiahkan hal-hal yang baik ya, hadiahkan buku, hadiahkan hal-hal yang membuat dia semakin merasa ini adalah isyarat untuk dekat kepada Allah, gitu ya. Hadiahkan ceramah-ceramah yang bagus, yang nyaman didengarkan, dia seneng gitu ya. Ini bantu dia untuk menjadi lebih baik ya. Ya, tadi kenalkan dengan teman-teman yang baik gitu, nah, komunitas yang baik dan seterusnya. Kemudian kalau kita sendiri juga terus harus berbenah, tidak kemudian berhenti, kita sendiri terus berbenah menjadi lebih baik. Insya Allah dengan itu Allah akan perbaiki pasangan kita untuk menjadi lebih baik semakin mendekati dengan apa yang kita harapkan. Berikutnya, Ustadz, ini ada saudara kita yang terkena ujian ya. Jadi papanya anak-anak berpulang sebulan yang lalu. Dan saya sudah mulai agak kesulitan memanage emosi karena biasanya ada rahimahullah yang menjadi pendengar dan penenang saya. Nah, bagaimana memanage emosi kita supaya tidak berefek negatif terhadap anak-anak? Baik. Aldamallahu ajrakum wa ahsana azakum. Semoga Allah memberikan pahala yang sempurna atas kesabarannya ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dalam hidup kita sampai kelak dihimpunkan kembali oleh Allah sebagai satu keluarga berbahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dahulu ada penopang ya, kita kehilangan penopang, barangkali kita perlu kemudian untuk menata ulang kehidupan kita. Selama ini kalau kita curhat, kita punya tumpukan-tumpukan beban, kita bisa menyampaikannya kepada almarhum misalnya. Nah, maka kemudian ya sekarang kita harus punya wasilah untuk mewadahi ketika kita kemudian berada dalam kondisi banyak beban itu, apa yang harus kita lakukan. Kita ganti misalnya dengan menulis. Kita sediakan buku diari khusus ya. Seakan-akan kita sedang ngobrol juga dengan almarhum dengan menuliskannya. Bisa. Kita tulis juga di laptop, kita simpan dalam folder khusus untuk kita sampaikan seakan-akan kita juga sedang bicara kepada almarhum. Kalau tidak sempat menulis, bisa dengan voice ya. Kita simpan voice note kita ya. Seakan-akan kita sedang curhat, ngobrol sama almarhum. Sampaikan aja di situ sebagai bagian dari cara kita mengelola emosi kita supaya tidak berdampak negatif bagi anak-anak. Ini latihan awal, meskipun puncaknya tentu kalau kita bisa mengalihkan ya sekedar curhat-curhat itu tidak kepada almarhum lagi tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tetapi sangat-sangat dimungkinkan tadi kalau kita bisa berbagi dengan voice note kepada almarhum seakan-akan almarhum masih hidup, tidak masalah. Ini bagian dari cara kita untuk terus menjaga supaya emosi kita stabil, supaya kita bisa tetap bersikap yang terbaik kepada anak-anak kita. Allah Semoga Allah mudahkan ya, Bu Riza ya. Berikutnya ada pertanyaan yang agak keluar dari topik, Ustadz, tidak jadi masalah ya. Ini ada pengobatan, Ustadz katanya ada pengobatan yang tidak syar'i, ya tidak secara medis juga tidak masuk akal, secara akal juga kok ini, tapi kok banyak yang sembuh. Nah, ini bagaimana kita lihat hal ini? Apakah ada keridhaan Allah dalam kesembuhan orang-orang yang berobat seperti ini? Baik. Batasannya adalah halal dan haramnya, ya, syar'i dan tidak syar'inya. Segala sesuatu yang syar'i itu diridhoi Allah meskipun belum berhasil. Segala sesuatu yang tidak syar'i itu tidak diridhoi Allah meskipun berhasil. Karena berhasil tidak berhasil itu memang betul-betul hanyalah ukuran-ukuran dunia saja. Kan kita yang kita cari bukan sekedar dunia, tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak dalam menjudge seorang yang kemudian memakai jasa pengobatan yang demikian, tapi kita menyampaikan yang benar. Bahwa yang
Ya, ya, pengobatan itu usahakan yang syar'i, yang hukum alami sebab akibatnya jalan. Kalau Rasulullah pun berobat dengan cara pengobatan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, yang saintifik, itu perlu kita tegakkan dan tegaskan. Demikian, mohon maaf di sini sudah masuk adzan zuhur. Oh Jadi iya, mungkin tadi baik. pertanyaan terakhir. Ya, baik Ustadz, mungkin itu saja mungkin Ibu-Ibu ya. Mohon maaf ada pertanyaan yang belum bisa dibahas pada saat ini karena di Jogja sudah masuk sholat zuhur. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz yang sudah memberikan banyak sekali hal hikmah kepada kita semua. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, penerimaan yang kurang berkenan dari kami semua. Dipersilakan Ustadz apabila tapi sebelum mungkin langsung saja kita tutup ya. Kita tutup dengan doa. Silakan mungkin mohon Ustadz untuk memimpin doa untuk penutup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Aina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.